Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semburat jingga membentang di atas langit sana, pertanda tugas matahari sudah hampir selesai. Matahari yang sejak pagi tadi setia menyinari bumi, kini berganti dengan rembulan yang menyinari gelapnya bumi malam ini. Kejadian tadi menguras banyak tenagaku, fisik dan hatiku terasa lelah. Tetapi tidak menghalangiku untuk membantu Vino sesuai dengan niatku. Setelah dari restoran, aku langsung mengajak Vino ke supermarket terdekat untuk membeli bahan-bahan pokok untuk Vino dan ibunya. Mulai dari beras, telur, daging, sayur-sayuran, bumbu-bumbu, dan kebutuhan pokok lainnya. Aku membeli semuanya dengan uang tabunganku sewaktu belum menikah. Aku tidak enak jika memakai uang dari Kak Rafka. Aku tidak mengantarkan Vino, tetapi aku menyuruh ojek untuk mengantarkannya. Karena seperti yang dikatakan Vino, rumahnya sangat dalam. Ia takut jika aku kesasar. Dan kini aku sedang duduk menunggu kepulangan Kak Rafka. Sebenarnya, aku tidak masalah jika Kak Rafka pulang lebih larut, asalkan ia memberitahu. Aku hanya khawatir hal tidak terjadi pada Kak Rafka. Aku bangkit dari dudukku melangkah menuju pintu masuk. Aku berjalan mondar-mandir di depan pintu dengan suasana hati cemas. Kak Rafka kok belum pulang? Belum pulang ya? Ujarku cemas. Aku tidak menunggu sendiri. Ada Bi Ima di dekatku. Entah sejak kapan perempuan parubaya itu ada di sini. Nyonya kenapa sih mondar-mandir terus kayak setrikaan? Kak Rafka, Bi, Kak Rafka belum pulang padahal udah mau maghrib. Ya ampun Nyonya, Bibi kira ada apa? Kenapa Nyonya nggak telepon Tuan Rafka aja? Aku memilih jilbabku. Nggak berani, takut nanti Kak Rafka marah sama Kila. Insya Allah Tuan Rafka nggak akan marah. Bukannya Tuan Rafka sekarang udah baik ya sama Nyonya? Iya sih, tapi dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ujar Bi Ima sambil terkekeh. Bismillah Nyonya, coba ditelepon, percaya sama Bibi. Aku mengembuskan napas panjang. Oke deh, bismillah. Aku merogoh kantongku mengambil benda pipi berwarna hitam di dalam sana. Aku mengotak-atik ponselku lalu menghubungi Kak Rafka. Aku mendekatkan ponsel pada telinga kananku. Diangkat Bi. Bi Imah mengangguk sambil tertawa lucu. Ngomong Nyonya, jangan bengong. Aku mengangguk. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Iya kenapa Kila? Jawab Kak Rafka dari seberang sana. Ini Kak, aku gugup sambil menatap Bi Ima yang terus menyemangati agar berbicara. Kenapa? Aku menggigit bibirku. Kakak, kenapa belum pulang? Tanyaku pelan. Tanganku sudah keringat dingin. Kenapa? Kangen ya? Jawabnya sambil terkekeh. Aku mengulum senyuman. Kak, Kila serius. Ku dengar gelak tawa seberang sana. Kak Rafka ternyata menggodaku. Iya Kila, maaf hari ini kakak lembur, pulangnya agak kemalaman. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Nanti Kila tungguin, kakak jangan kecapean. Siap. Oh ya, nanti sepulang dari kantor, kamu mau kakak belikan apa? Enggak usah kak, bilang aja kamu mau apa. Mau kamu Kak, Kila mau Kak Rafka. Wah Abi, ucapku heboh dalam hati. Jantungku sudah berdetak tidak karuan. Nggak usah Kak, serius nggak usah. Sepulang dari kantor kakak langsung pulang aja. Nggak usah beli apa-apa, nanti Kila masak aja. Udah nggak apa-apa, malam ini kamu nggak usah masak. Kakak beliin martabak telur mau? Iya Kak boleh, apa aja deh terserah kakak aja. Ya udah kakak tutup ya. Assalamualaikum. Ya Kak, waalaikumsalam. Jawabku lalu mematikan sambungan telepon. Tut, gimana Nyonya? Tanya Bi Ima penasaran. Ia tampak gregetan. Aku tak bisa menahan senyumanku. Kedua pipiku terasa panas. Nyonya kenapa? Senyum-senyum sendiri. Bi Ima, ucapku sambil menyenggol lengan Bi Ima. Kila baper, ucapku kelewatan bahagia sampai jingkrak tidak jelas.
Aku menggenggam kedua tangan Biima, lalu mengajaknya berputar-putar bersama. Aku tertawa-tawa sambil berteriak kalau aku sangat bahagia. Melihat Biima yang kewalahan, aku menghentikan sikap kekanak-kanakanku. Aku menyengir, "Maaf Biima." Biima mengatur napasnya. "Gak apa-apa Nyonya, lain kali jangan gitu, Bibi capek." Aku tertawa sambil menggeleng. "Sayang Biima," pekiku lalu memeluk Biima. Biima yang tidak tahu apa-apa hanya pasrah saja. Aku mengurai pelukanku. "Biima tahu nggak?" "Enggak, Kak Rafka hari ini lembur, katanya Kila nggak usah masak. Nanti Kila mau dibeliin martabak telur." Pekiku heboh, lalu kembali berputar-putar. Bedanya aku tidak mengajak Biima. Biima ikut tersenyum lebar. "Cie, Nyonya Kila kayak ABG ya, ABG jatuh cinta aja," ujarnya diakhiri kekehan. Di lain tempat, Rizky sedang berada di ruangan Rafka. Lagi-lagi, ia datang untuk menemui sahabatnya. Tetapi kali ini berbeda. Ada hal yang akan ia bicarakan pada Rafka. "Raf," panggil Rizky. Raut wajah dan nada bicaranya terdengar serius. "Apa?" jawabnya tanpa menatap lawan bicara. Sepertinya berkas-berkas di hadapannya itu lebih menarik daripada wajah Rizky. "Gue mau ngomong sesuatu." "Ngomong aja," sahutnya sambil mengecek tumpukan berkasnya. "Lihat gue kek, gue berasa ngomong sama tembok," ujarnya kesal. "Ngomong tinggal ngomong Rizky. Gue lagi periksa semua berkas-berkas gue nih." Rizky menghela napas. Ia gugup. "Ya udah deh. Jadi gini. Lo kenapa sih?" kesal Rafka sambil menatap sahabatnya itu dengan jengah. "Cepet kek ngomongnya." Rizky berdecak kesal. "Sabar biji kopi, gue gugup nih," kesalnya. "Digugupkan apa lo? Kayak orang mau nikah aja," ujarnya seraya terkekeh. "Emang gue mau nikah?" gumamnya. Rafka mengangkat tangannya sebagai kode agar sahabatnya itu diam. "Bentar, istri gue nelpon," ujarnya, lalu mengangkat telepon dari Syakila, membuat Rizky mendengus kebal. "Ya udah kakak tutup ya. Assalamualaikum." Rafka menutup obrolannya saat merasa sudah cukup ia dan sang istri mengobrol. "Lo hari ini lembur, Raf?" tanya Rizky. Rafka mengangguk. "Iya nih, lagi banyak kerjaan." Rizky manggut-manggut. "Gimana hubungan lo sama Syakila?" "Nggak gimana-gimana. Lo udah baik kan?" "Udah baik kan?" tanya Rizky lagi. Karena tadi ia mendengar nada bicara Rafka tidak ketus dan dingin. "Ya gitu deh, gue perlahan udah bisa nerima Kila. Gue sadar selama ini sikap gue ke Kila itu salah," jawab Rafka. Rizky tersenyum. Ternyata ia tidak rugi menghabiskan waktu dan tenaganya untuk menasihati sahabatnya itu. "Alhamdulillah kalau kayak gitu, gue ikut senang dengarnya." Rafka mengangguk sambil tersenyum tipis. Tadi lo mau ngomong apa?" tanya Rafka saat mengingat bahwa Rizky ingin berbicara sesuatu padanya. Rizky menepuk jidatnya. "Untung lo ingetin, gue hampir aja lupa." "Emang mau ngomong apa sih? Kayaknya serius banget. Lo sampai gugup gitu," ujarnya sambil tertawa. Rizky mendengus. Rafka sangat suka mengejeknya. "Jadi gini, gue mau nanya aja, emang apa sih?" tanyanya penasaran. "Lo masih suka nggak sama Nadira?" tanyanya pelan. Sebenarnya Rizky tidak enak hati menanyakan hal ini pada Rafka. "Alhamdulillah rasa suka gue ke Nadira perlahan udah hilang. Udah mulai biasa aja sama dia." "Emangnya kenapa lo tiba-tiba nanya gitu?" "Gue suka sama Nadira." "Hah? Serius?" Rizky mengangguk pelan. "Sebenarnya gue udah suka sama Nadira udah lama banget. Waktu di MOS. Tahu-taunya lo juga suka sama dia. Gue udah coba ikhlasin, gue coba buat lupain dia, tapi tetap aja gak bisa." "Ya ampun Ki, lo kok gak bilang sih? Kalau lo bilang dari awal mungkin gue bisa kontrol perasaan gue." Rizky menggeleng pelan. "Gak masalah, yang terpenting sekarang lo udah gak ada rasa kan sama Nadira?" Rafka mengangguk sambil tersenyum. "Alhamdulillah, gue udah gak ada rasa sama dia.
Untuk sekarang gue cuma mau fokus sama Kila. Gue mau coba buka hati buat Kila. Rizky bernapas lega. Doain gue ya, semoga berjodoh. Secepatnya gue bakalan lamar dia. Amin, gue pasti doain yang terbaik buat lo. Seandainya nanti lo emang berjodoh sama Nadira, gue harap lo bisa jaga dia. Pasti, Raf. Tak terasa hari semakin malam. Aku baru saja selesai melaksanakan sholat Isya. Seperti biasa setelah sholat aku berzikir, berdoa dan mengaji. Tidak pernah terlepas satu hari di hidupku tanpa memanjatkan doa kepada Allah. Bagiku hanya dengan berdoa aku bebas meminta segalanya tanpa takut tak terwujudkan. Karena aku selalu percaya bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa hambanya. Ya Allah, ternyata skenariomu benar-benar indah. Terima kasih atas segala kebaikanmu ya Allah. Terima kasih karena Engkau telah mengabulkan doa-doa hamba. Ya Allah, semoga semua ini menjadi awal yang baik untuk kebahagiaan rumah tangga hamba dan Kak Rafka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah sholat Isya, aku melanjutkan dengan membaca Al-Quran. Sudah menjadi rutinitasku setiap waktunya. Setelah kurasa sudah cukup untuk mengaji, aku segera menyimpan perlengkapan sholat juga Al-Quran. Aku mengganti pakaianku dengan piyama lengan panjang, juga memakai jilbab instan yang menutup dada. Suara rintikan hujan mengalihkan pandanganku. Kulihat dari jendela kamar, ternyata di luar sedang hujan. Allahumma shayyiban nafi'an, ujarku. Aku masih setia memandangi hujan lewat jendela kamarku. Hujan semakin lama semakin deras. Aku menatap keluar dengan cemas. Kak Rafka kok belum pulang ya? Mana hujannya makin deras lagi? Mataku berbinar saat melihat mobil Kak Rafka masuk ke dalam pekarangan rumah. Belum lagi suara klakson dari mobilnya. Dengan cepat aku langsung berlari keluar. Aku berlari menuju pintu. Sebentar. Assalamualaikum. Suara salam terdengar dari balik pintu. Aku datang dan langsung membuka pintu untuk Kak Rafka. Waalaikumsalam. Astagfirullah Kak. Ya Allah, kok bisa kakak basah kuyup kayak gini? Ucapku penuh kekhawatiran. Kak Rafka menggeleng. Tadi kakak kehujanan waktu beli martabak telurnya. Kakak lupa bawa payung. Tapi kakak gak apa-apa kok. Kamu gak usah khawatir, ujarnya sambil tersenyum kecil. Nih martabaknya. Aku menyambut kresek hitam itu. Gimana Kila, gak khawatir Kak kakak pulang-pulang basah kuyup kayak gini? Cuma karena bela-belain beli martabak buat Kila. Padahal kan bisa dibeli besok aja. Kakak gak apa-apa Kila, lagian kakak udah janji mau beliin Kila martabak. Iya deh, terserah kakak aja. Mending sekarang kita masuk. Kakak ganti baju dulu. Takutnya nanti kakak tambah kedinginan terus jadi sakit, ujarku sambil menggandeng tangan Kak Rafka, membantu suamiku itu untuk masuk. Iya bawel. Kila khawatir Kak Rafka. Kak Rafka terkekeh pelan. Iya tapi tetap aja kamu bawel. Aku mendengus. Ya udah iya aku bawel. Pasrahku membuat Kak Rafka tertawa puas. Syakila membantu Rafka untuk duduk di atas kasur empuk miliknya. Lucunya Rafka menurut saja. Entah apa yang merasuki laki-laki itu hingga sikapnya berubah 360 derajat. Kakak tunggu di sini. Kila mau siapkan air hangat dulu buat kakak, ujarnya lalu melenggang pergi menyiapkan air hangat untuk Rafka mandi. Ternyata kalau khawatir, kamu tambah cantik Kila, batin Rafka. Tak lama Syakila kembali. Kak, itu air hangatnya udah Kila siapkan. Sekarang kakak mandi dulu terus ganti baju. Dan ini handuknya, ujarku seraya menyerahkan handuk pada Kak Rafka. Dan ya, baju kakak yang basah kakak taruh aja di dalam kamar mandi, nanti Kila cuci. Kak Rafka menyambut handuk itu sambil terkekeh. Bawel banget sih istri aku. Syakila menggulung senyum, jantungnya sudah berdetak tak karuan. Ucapan Kak Rafka berhasil membuat Syakila menjadi salah tingkah. Melihat istrinya yang salah tingkah, Rafka semakin gencar ingin menggoda Syakila. Kenapa diam? Hah? Syakila menggaruk kepalanya. Malu banget.
Ini pakaian ganti kakak, Kila taruh di sini ya, ujarnya lalu cepat-cepat meletakkan pakaian itu di atas kasur yang ada di samping Rafka. Udah ya, kalau gitu Kila mau ke dapur dulu, ucap perempuan itu lagi. Rafka hanya mengangguk menanggapi ucapan panjang lebar dari Syakila. Sengaja ia hanya ingin menggoda Syakila. Rafka bangkit lalu melangkah menuju kamar mandi tanpa berbicara sepatah kata pun pada Syakila. Syakila berbalik menatap suaminya dari belakang. "Kak," panggilnya membuat Rafka menoleh. "Udah gitu doang?" tanyanya. Sepanjang dirinya bicara, Rafka hanya mengangguk. "Iya sayang." Rafka rasanya ingin tertawa melihat Syakila yang terdiam membisu. Tetapi ia urungkan, ia takut nanti Syakila marah padanya. Rafka kembali berbalik dan melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi. Syakila masih membeku di tempat, sampai-sampai tidak menyadari bahwa suaminya sudah masuk ke dalam kamar mandi. Tiba-tiba saja Rafka memunculkan kepalanya dari pintu kamar mandi, membuat Syakila sedikit kaget. Ia sampai memegang dadanya. "Sayang, kamu masih di situ? Tadi katanya mau ke dapur," goda Rafka dengan senyum jahilnya. Syakila membulatkan matanya. "Ih Kak Rafka, Kila malu tahu." Rafka sontak tertawa mendengar suara istrinya. Terdengar gemes sekali di telinganya. "Gemes banget sih," ujarnya di sela-sela tawanya. Syakila sudah tak tahan. Ia langsung berlari keluar. Tawa Rafka menggelegar. Bagi Syakila, jika Rafka tertawa maka ia akan semakin tampan dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan jantungnya. Belum lagi Rafka yang terus menggoda Syakila. "Maaf jantung, kamu harus terpaksa memompa lebih cepat." Bersambung. Thank you for watching.